Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-163. Hah, tiba-tiba seruan ledakan yang menembus 9 langit keluar dari mulut binatang raksasa itu. Segera setelah itu, gelombang riak Doki yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Serangan kekerasan menyebabkan mulutnya yang besar, yang akan ditutup, berhenti pada saat ini. Pada saat berikutnya, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari mulutnya dan menerangi 9 provinsi. Bahkan ada suara naga samar-samar mengaum dalam cahaya, dan horanya sungguh luar biasa. Tiba-tiba dibuka dengan cara yang tidak terkendali. Raksasa emas tiba-tiba berdiri di langit. Saat binatang besar itu dengan paksa disingkirkan, tinju raksasa emas itu jatuh. Tinju besar yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan kejam menghantam kepala binatang besar itu. Enyahlah aku. Aura tinju yang liar dan ganas menyebabkan ruang di sekitarnya menyusut dengan cepat. Hanya ketika tinju besar itu mendarat di atas kepala binatang raksasa itu, barulah energi yang sangat kental itu tiba-tiba meletus. Bang! Suara menakutkan seperti ledakan bom nuklir menyebabkan seluruh ruangan menghilang sepenuhnya pada saat ini. Suara aslinya yang alami dan harmonis langsung tersapu, menyebabkan penghalang energi yang menutupi seluruh hutan pegunungan bergetar hebat pada saat ini. Kepala raksasa dari binatang raksasa itu tiba-tiba menjadi seperti tumpukan lumpur menjijikan ketika pukulannya mendarat. Tanduk hitam yang tampak mendominasi itu tidak hanya langsung hancur oleh pukulan ini, tetapi bahkan separuh kepalanya pun terlempar dengan paksa. Namun, sebelum bajingan ini bisa melakukan apapun, Xiaoyan, yang telah berubah menjadi raksasa emas, tiba-tiba melambaikan tangan besarnya ke belakang. Sinar cahaya bersinar dan penguasa besar itu sekali lagi kembali ke tangannya. Ketika penguasa raksasa itu memasuki tangannya, itu seperti belati. Ukurannya yang besar menyebabkan penguasa raksasa itu tampak jauh lebih kecil dan lebih kecil. Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun karena perasaan aneh di tangannya. Begitu penguasa besar itu memasuki tangannya, dia tiba-tiba mulai menghancurkan binatang besar di depannya dengan liar. Banyak cairan kental berwarna hitam gelap yang terus-menerus terciprat keluar dan terjatuh. Bang! Tumpukan lumpur saat ini. Ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Bang! Pukulan terakhir. Cairan kental hitam pekat yang tersisa tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiaoyan. Cahaya keemasan tersebar dan tangan Xiaoyan sekali lagi menggenggam gagang penggaris. Perasaan akrab meresap ke dalam hatinya. Namun, tatapan Xiaoyan mendarat di kedua telapak tangannya karena pukulan keras yang berkepanjangan. Bola-bola cairan kental aneh berwarna hitam pekat menempel di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya ketika dia menghancurkannya dengan keras sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dengan cepat menyebar di bawah telapak tangannya yang ditutupi oleh cairan kental berwarna hitam pekat. Melalui sebagian kulitnya yang terbuka, Xiaoyan dapat melihat bahwa telapak tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi warna hitam keabu-abuan. Mengerutkan alisnya, Xiaoyan melihat cairan kental hitam pekat itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya agak heran. Benda ini sebenarnya mampu menembus pertahanan api surgawi milikku dan menyerang tubuhku dengan racun. Sepertinya itu akan merepotkan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya karena racun itu. Perasaan mati rasa ditransmisikan ke dalam hatinya ketika dia mengepalkan tangannya. Api surgawi yang cemerlang di dalam tubuh Xiaoyan juga mengeluarkan embusan. Terdengar saat itu muncul dari telapak tangan Xiaoyan pada saat ini. Api surgawi yang panas itu seperti seorang tukang daging yang sedang menyembelih daging saat api itu dengan ganasnya membakar cairan kental hitam pekat di tangannya. Namun, terlepas dari bagaimana api surgawi Xiaoyan terbakar, cairan kental hitam pekat yang menempel di telapak tangan Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Api surgawi Xiaoyan tidak banyak berpengaruh padanya. Itu sangat lemah sehingga bisa diabaikan. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening lebih dalam ketika dia melihat ini. Matanya melirik secara acak. Cairan kental hitam pekat di tangannya yang memegang penggaris besar dengan cepat mundur dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Xiaoyan langsung berbinar saat melihat pemandangan ini. Dia secara alami menyadari hal yang ada pada penguasa besar ini. Apalagi yang bisa dilakukan selain Nihility Devouring Flame. Pada saat ini, kekuatan Nihility Devouring Flame juga telah ditampilkan sepenuhnya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Tangannya yang terkepal sekali lagi terbuka lebar. Segera setelah itu, ia menghantam penguasa besar itu.
Penguasa besar yang berongga dalam itu bergetar sedikit dan riak melingkar yang tak terlihat menyebar. Tangan Xiaoyan hampir tertelan olehnya. Saat tangan Xiaoyan melakukan kontak dengan penggaris besar itu, nyala api hitam pekat segera menerkam dan menguapkan cairan kental hitam pekat itu. Tangan Xiaoyan juga kembali normal. Api hitam. Terima kasih banyak. Xiaoyan tiba-tiba melontarkan ucapan terima kasih sambil dengan lembut menyentuh api hitam pekat yang familiar pada penggaris besar itu. Segera setelah itu, aura di seluruh tubuh Xiaoyan sekali lagi bergetar. Kakinya menginjak udara kosong, menyebabkan tanah di bawahnya seketika membentuk lubang yang dalam. Tubuh Xiaoyan juga langsung bangkit. Dia memegang penggaris besar di tangannya dan menyerang penghalang hitam di langit. Jauh di langit, Luo Tua menyaksikan Xiaoyan menyerang dengan eksplosif. Wajah tuanya juga menunjukkan senyuman santai. Dia mengalihkan pandangannya ke penghalang di depannya, yang menjadi semakin redup dan tertawa dingin. Sepertinya racun roh kematianmu telah dihancurkan dengan cara ini. Kalau begitu, giliranmu selanjutnya. Kayu hitam. Di akhir kata-katanya, ekspresi wajah Luo Tua tiba-tiba menjadi kejam. Di saat yang sama, tangannya yang keriput tiba-tiba muncul. Kekuatannya sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari teknik Do tingkat tinggi kelas manusia. Bahkan, mungkin melampauinya. Namun, hasil kali ini berbeda dari sebelumnya. Benda yang menerima telapak tangan Luo Tua adalah lengan hitam pekat yang diaglomerasi dari kabut hitam. Keduanya melakukan kontak dan badai doki yang liar dan dahsyat langsung menyapu, menyebabkan ruang kosong dalam radius 10.000 kilometer tiba-tiba hancur pada saat ini. Ruang kosong yang awalnya dalam dan tak berujung tampak semakin kosong. Di bawah serangan Luo Tua yang tegas dan kejam ini, lengan hitam pekat itu juga mulai bergetar hebat pada saat ini. Cahaya hitam pekat di atasnya juga menjadi semakin redup. Hancurkan aku. Dengan mendengus dingin, lengan Luo Tua tiba-tiba bergetar. Doki yang tegas dan kejam mengikuti jalur ki di tubuhnya dan langsung melonjak ke telapak tangannya. Segera, telapak tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan besar dan doki yang menakutkan langsung melesat keluar. Di bawah serangan ini, lengan hitam pekat itu benar-benar tersebar. Setelah itu, perlahan-lahan tersebar dan berubah menjadi kabut tipis. Kabut tipis tersebar bersama angin dan tawa dingin yang agak lemah perlahan-lahan keluar. CK. Apakah menurutmu racun roh kematian ini begitu mudah ditangani? Bagaimana bisa Bandi saja dibunuh? Suara itu baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang tubuhnya masih di udara, tiba-tiba terlempar oleh sosok hitam tebal. Kekuatan liar dan ganas sepenuhnya menyerang tubuh Xiaoyan seperti letusan gunung berapi, menyebabkan doki di dalam tubuh Xiaoyan tersebar karena serangan ini. Berbagai jalur ki dan tulang di dalam tubuhnya telah mengalami cedera yang cukup serius. Jika bukan karena perlindungan armor api surgawi di permukaan tubuh Xiaoyan dan perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya, selain kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan besar hanya ini yang akan terjadi. Serangan itu akan menyebabkan dia terluka parah. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Xiaoyan benar-benar di luar kendali. Suara tajam hembusan angin menyebabkan kulit di sekujur tubuhnya tampak seperti terpotong pisau. Gelombang rasa sakit yang merobek ditransmisikan saat tubuhnya langsung jatuh seperti bintang jatuh, dengan keras menghantam tanah. Hanya dalam sekejap, sebagian kecil dari dunia ini telah hancur menjadi reruntuhan. Puff! Tubuh Xiaoyan tergeletak rata di dasar lubang yang dalam. Armor api surgawi di permukaan tubuhnya juga telah tersebar seluruhnya pada saat ini. Pada saat yang sama, ketika armor itu tersebar, mulut Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah merah. Aura di sekujur tubuhnya juga tiba-tiba jatuh ke bawah. Wajahnya, yang sedikit kemerahan, langsung berubah pucat. Kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar saat dia mengangkatnya sedikit. Binatang raksasa itu, yang telah diledakkan secara paksa olehnya sebelumnya, sekali lagi muncul di hadapannya. Sepasang mata binatang besar sedang menatap Xiaoyan, yang telah hancur menjadi reruntuhan saat ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera, ia melebarkan mulutnya yang besar dan pilar cahaya angin yang tajam langsung menyerang. Sial. Itu benar-benar seperti hantu yang menolak untuk bubar. Xiaoyan mengutuk pelan di dalam hatinya. Dia dengan kuat menopang tubuhnya dan memegang penggaris besar itu dengan satu tangan. Doki di tubuhnya yang telah diledakkan juga dengan cepat diaglomerasi. Melihat pilar cahaya doki yang mendekat dengan cepat, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Api surgawi tiba-tiba muncul jauh di dalam pupil matanya. Tangan yang memegang gagang penggaris juga terkepal. Sebuah kekuatan berkumpul dan penguasa besar itu, yang dimasukkan jauh ke dalam tanah, perlahan-lahan terangkat. Meskipun dia telah dihancurkan oleh satu pukulan, Xiaoyan mengandalkan fisiknya yang kuat untuk mengabaikan cedera kecil itu dengan paksa.
Pada saat ini, darah di tubuh Xiaoyan paling sedikit bergejolak. Bagaimanapun, itu adalah serangan diam-diam. Meskipun fisiknya kuat, dia tidak akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pui, setelah memuntahkan rasa manis berdarah di mulutnya, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Rasa sakit di permukaan tubuhnya juga hilang sama sekali. Tangan yang memegang penggaris raksasa itu juga tiba-tiba mengerahkan tenaga, menariknya keluar dari tanah dan meletakkannya secara horizontal di depan dadanya. Bajingan, karena kamu menolak untuk bubar seperti hantu, aku akan memukulmu sampai jiwamu bubar. Dengan teriakan keras, lengan kiri Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Telapak tangannya melebar dan api surgawi tiba-tiba berhamburan keluar, melingkari seluruh lengan kiri Xiaoyan. Penguasa kuno abadi api surgawi. Hah! Telapak tangan api surgawi yang besar dengan kejam memotong tubuh penguasa. Api surgawi yang cemerlang langsung menyinari seluruh penguasa, tampak seperti bintang terang. Aura di dalamnya juga tiba-tiba melonjak. Penguasa besar juga menjadi semakin besar saat ini. Hanya dalam sekejap, itu telah berubah menjadi penggaris selebar 1000 kaki yang menjulang tinggi di atas langit. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Cahaya keemasan terang langsung bersinar di permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya juga melonjak karena angin. Aura kingkung yang sangat sombong juga menyebar, menyebabkan segala sesuatu di tempat ini tampak seolah-olah sedang ditekan oleh gunung emas. Kekuatan badan kaca kingkung tidak diragukan lagi ditampilkan. Telapak emas raksasa itu mencengkeram erat penguasa raksasa itu. Raungan seperti guntur berubah menjadi banyak gelombang suara seperti zat yang tiba-tiba dipancarkan. Api surgawi, abadi, kuno, penguasa. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan pilar cahaya Doki yang melesat tanpa sadar berhenti di udara pada saat ini. Doki yang menakutkan di atasnya tersebar sedikit. Segera setelah itu, Xiaoyan, yang telah berubah menjadi raksasa kingkung, tiba-tiba mengayunkan penguasa besar di tangannya ke belakang. Cahaya penguasa yang menakutkan yang menutupi matahari langsung melesat keluar, menutupi seluruh ruang kosong. Cahaya penguasa yang menakutkan dengan kekuatan yang menembus langit tersapu dalam sekejap. Pilar cahaya Doki yang menuju ke arahnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sesaat sebelum dihancurkan dengan cara yang sangat mudah. Kekuatan cahaya penggaris tidak berkurang sedikit pun saat pilar cahaya Doki dihancurkan. Pilar itu telah menembus tubuh binatang raksasa itu. Kekuatan menakutkan dari api surgawi benar-benar membakarnya. Hanya dalam sekejap, binatang raksasa ini, yang sebelumnya masih menakjubkan, akan berubah menjadi ketiadaan. Meskipun demikian, cahaya penguasa yang mencapai langit masih mengarah ke penghalang hitam di langit tanpa pengurangan apapun. Kekuatannya, jika serangan ini terjadi, Blackwood yang sudah habis pasti akan tersebar. Semua bahaya hari ini juga akan dihilangkan sepenuhnya. Xiaoyan berhenti di depan binatang besar itu saat cahaya penguasa melintas di langit. Dia memandangi binatang raksasa yang masih berputar dan meronta. Xiaoyan dengan dingin mendengus. Kedua tangannya yang besar mengepal di udara dan lusinan teratai api yang indah muncul entah dari mana. Perlakukan ini sebagai hadiah besar terakhirku untukmu. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan bisa melangkah ke level kaisar setengah bela diri bintang 3 tingkat lanjut hari ini. Tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba muncul setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari ruang kosong ini. Lusinan teratai api terus membombardir binatang raksasa itu. Pada saat ini, penghalang hitam di langit sekali lagi mulai bergerak. Banyak pilar cahaya hitam pekat terus muncul entah dari mana dan melesat ke arah cahaya penguasa yang mencapai langit. Meskipun hal ini menyebabkan cahaya pada penghalang menjadi sangat redup sehingga dapat diabaikan. Hasilnya adalah cahaya penggaris yang mencapai langit terhenti di langit, menyebabkannya tidak dapat maju 1 inci pun. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan muncul di langit. Dia melihat cahaya penguasa yang telah diblokir dan tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan serangan ini cukup untuk menyebabkan Blackwood turun sepenuhnya ke kondisi rendah. Bagaimanapun juga, kekuatan api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditekan. Meskipun itu hanya api benih, serangan kekuatan penuh Xiaoyan ini sudah cukup untuk menyebabkan Blackwood menderita luka yang cukup serius. Oleh karena itu, serangan ini benar-benar tidak dapat diblokir. Xiaoyan mengatupkan giginya dan ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Mereka berubah menjadi layar surgawi yang menutupi area kosong yang luas. Segera setelah itu, mulut besar Xiaoyan tersedot dengan keras. Energi alam dan puluhan ribu pil obat semuanya ditelan oleh Xiaoyan ke dalam perutnya. Energi yang sangat liar dan ganas dengan cepat berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Raungan ledakan terdengar saat energi liar dan keras menyebar keluar.
Keharuman pil yang kaya berubah menjadi sekelompok kabut yang menutupi seluruh ruang kosong. Saat dia merasakan energi yang semakin liar dan ganas di dalam tubuhnya, telapak tangan besar Xiaoyan menyilang dan menyebar di depan dadanya. Segera setelah itu, energi spiritual dalam pikirannya tercurah seperti arus deras dan melilit telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi yang hampir tak terlihat dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Bintik-bintik cahaya perak juga berkumpul di depan dada Xiaoyan dan membentuk lubang cacing yang samar-samar terlihat. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa membukanya dengan santai. Oleh karena itu, lubang cacing ini tampak sangat tidak stabil. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa terlalu diganggu. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan wormhole kentut anjing ini. Saat ini, seluruh kekuatannya ditempatkan pada kedua telapak tangan di depan dadanya. Dia ingin mengandalkan seluruh kekuatannya untuk dengan paksa merobek lubang cacing yang kosong ini. Pada saat ini, di ruang belakang Xiaoyan, sosok binatang buas besar yang hampir hancur muncul sekali lagi. Binatang buas ini sebenarnya tidak bisa mati di bawah kendali Xiaoyan. Pemboman yang menakutkan. Itu benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Meskipun Xiaoyan merasakan binatang menakutkan di belakangnya sekali lagi mengikutinya, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Karena kekuatan besar yang diberikan oleh telapak tangannya yang besar, tubuh emasnya tidak bisa menahan diri untuk tidak retak. Di bawah kekuatan yang begitu besar, ruang di depan Xiaoyan akhirnya perlahan terkoyak. Namun, meski begitu, dia masih jauh dari langkah itu. Sialan, buka untukku! Dengan teriakan keras, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Segera, ia ditelan oleh lubang cacing di depan mata binatang besar yang agak terkejut itu. Pada saat yang sama, cahaya penguasa yang menakutkan dari Ling Tian tiba-tiba menghilang pada saat ini. Pilar cahaya Doqi yang menakutkan itu menembus udara setelah kehilangan targetnya dan ditembak jatuh. Akhirnya, mereka menghancurkan binatang raksasa yang sudah dalam kondisi sangat babak belur dengan satu serangan. Detik berikutnya, di bawah tatapan menakutkan Heimu, cahaya penguasa Ling Tian dengan keras menghantam penghalang hitam pekat. Ditambah dengan kekuatan menakutkan dari Luo Tua dan Qingmu, penghalang berwarna hitam yang telah bertahan lama, akhirnya hancur dengan keras. Sosok Xiaoyan muncul di ruang kosong. Namun, Xiaoyan saat ini sudah kembali ke ukuran aslinya. Matanya menunjukkan keterkejutan saat mereka menyapu tempat di mana binatang besar itu berada. Segera, dia tersenyum pahit dan dengan lembut berkata sambil tertawa dingin. Sayang sekali, aku tidak menyangka binatang buas sepertimu memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat. Namun, yang tidak saya duga adalah Anda akan benar-benar mati di tangan pemilik Anda. Sedih sekali, penghalang hitam pekat itu pecah dengan keras. Saat kabut hitam bergoyang, sosok buram Heimu sekali lagi muncul. Namun, pada saat ini, tubuh Heimu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kabut hitam redup di sekujur tubuhnya bahkan bisa menembus secara samar-samar, memungkinkan seseorang untuk melihat tubuh yang agak ilusi di dalamnya. Heimu, kamu tidak menyangka bahwa semua usahamu pada akhirnya akan sia-sia. Rencana 1000 tahunmu akan berakhir di sini hari ini. Luo Tua tertawa dingin. Matanya yang tajam mengandung niat membunuh yang tidak bisa dihilangkan. Orang ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Luo Weo selama 1000 tahun terakhir. Dia sudah lama ingin melenyapkan Heimu secepat mungkin. Hari ini, keinginannya akhirnya bisa terpenuhi. Setelah mendengar kata-kata Luo Tua, Qingmu di sisi lain menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia dan Luo Tua adalah teman dekat. Tindakan Heimu sangat berkaitan dengan Luo Tua. Tentu saja, dia cukup senang bisa melenyapkan iblis ini. CK. Aku tidak pernah menyangka rencana 1000 tahunku akan dihancurkan oleh bocah manusia sepertimu saat aku akan berhasil. Namun, ini tidak terjadi. Penting, jika 1000 tahun tidak cukup, tidak bisakah aku melakukannya selama 1000 tahun lagi? Aku sudah menghabiskan 10.000 tahun. 1000 tahun bukanlah apa-apa. Heimu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Luo Tua dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Kilatan aneh benar-benar muncul di mata kosongnya. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Mungkinkah Heimu ini masih memiliki beberapa jurus rahasia yang belum dia gunakan? Bab ke-164. Xiaoyan, Luo Tua, dan Qingmu membentuk pengepungan 3 arah yang tinggi di langit, mengelilingi Heimu di tengah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang padat. Luo Tua dan Qingmu saling bertukar pandang. Mereka melirik aura Xiaoyan yang agak lemah.
Kejutan tanpa sadar melintas di mata mereka. Dia telah melihat serangan Xiaoyan sebelumnya. Great Void Dao adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk bisa dikendalikan. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya bisa dianggap memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu. Selama dia memiliki awal yang baik, itu hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar menguasainya di masa depan. Luo Tua hanya melirik sekali ke depannya. Tatapan beralih dari tubuh Xiaoyan. Segera, matanya berubah menjadi kejam. Tatapannya sangat dingin saat dia menatap Heimu di tengah-tengah mereka bertiga. Tubuh Heimu yang semakin redup bergoyang sesaat ketika dia merasakan tatapan tajam Luo Tua. Wajahnya berangsur-angsur mengeras, memperlihatkan wajah tua yang agak familiar. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman lucu. Niat membunuh yang sedingin es langsung muncul di wajah tua Luo ketika dia melihat adegan ini. Tangannya yang keriput mengepal di udara. Gelombang doki tergagap dan diaglomerasi menjadi pedang panjang tajam berwarna merah tua. Ujung pedang itu runcing dan suara udara terbelah muncul. Segera, tubuh pedangnya berhenti dan sejajar dengan kepala Heimu. Ujung pedang yang berwarna merah memancarkan aura sedingin es yang menggetarkan jiwa. Heimu, kamu hanyalah segumpal sisa roh. Kamu harus melepaskan apa yang seharusnya kamu lakukan. Era ini bukan lagi milikmu. Mata Luo Tua sedingin es saat dia menatap Heimu. Aura di sekujur tubuhnya seperti pedang tajam yang menembus udara kosong dan menyerbu ke langit. Hal ini menyebabkan gelombang pedang jernih seperti guntur menangis tanpa sadar dipancarkan dari ketinggian 100.000 kaki di langit. Tatapan Xiaoyan dan Kingmu mendarat di wajah tua Heimu setelah kata-kata Luo Tua terdengar. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia melihat itu wajah tua yang layu. Matanya tanpa sadar melihat ke arah Kingmu di sisi yang berlawanan. Pada saat ini, wajah yang Heimu telah berubah persis sama dengan wajah Kingmu. Ketika Kingmu melihat ekspresi wajah Heimu, dia merasa sedih. Ekspresi tanpa sadar muncul di wajah tuanya. Namun, itu dengan cepat digantikan oleh niat membunuh yang mendalam. Heimu, jangan terlalu keras kepala. Sudah beberapa ribu tahun, semua kebencian seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Jangan lagi dikendalikan oleh hal-hal kotor itu. Klan Rogin Sengku juga harus meninggalkan dunia sekuler. Dunia ini tidak cocok untuk kita. Pada akhirnya, niat membunuh yang tak ada habisnya ditukar dengan desahan dan nasihat yang dalam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, orang luar, merasa semakin bingung. Namun, ada satu hal yang bisa dia katakan. Dendam di antara mereka kemungkinan besar telah ditanamkan beberapa ribu tahun yang lalu. Dia hanyalah sumbunya. Hari ini, dia akan menyelesaikan dendam 1000 tahun ini untuk selamanya. Wajah tua Heimu mengungkapkan ekspresi tak berdaya yang sangat langka ketika dia mendengar nasihat dalam kata-kata Kingmu. Itu benar, dendam 1000 tahun seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Meskipun telah tertunda hingga hari ini, pada akhirnya masih abu menjadi abu. Luo Tua tanpa sadar mengerutkan kening saat dia mendengar perubahan mendadak Heimu. Pedang panjang di tangannya perlahan mengendur. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, alisnya yang halus dan tampan berkerut lebih dalam. Perubahan 360 derajat yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit aneh. Namun, kelelahan terlihat di wajah tua Kingmu dalam menanggapi hal ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Segala sesuatu yang terjadi hingga hari ini akhirnya akan berakhir dengan baik. Sudah waktunya bagi dunia ini untuk disegel. Namun, pada saat berikutnya, suara agak serak Heimu sekali lagi terdengar saat Kingmu benar-benar santai. Abu menjadi abu. Bumi mungkin tidak kembali ke bumi. Untuk mengakhiri semua ini, Kingmu, aku harus merepotkanmu untuk menderita. Sebelum suara Kingmu terdengar, gelombang energi hitam gelap dengan cepat menyebar dari akar yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam tanah di bawah. Mereka dengan cepat membungkus bagian terdalam dari ruang itu. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Kingmu berubah drastis. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Heimu. Namun, Heimu tertawa terbahak-bahak dan dingin. Tubuhnya bergerak dan dia dengan kejam menyerang tubuh Kingmu. Segera setelah itu, dia menerkam tubuh Kingmu di depan mata Xiaoyan yang terkejut. Ah, Heimu, kamu! Aura hitam yang liar dan ganas langsung menyelimuti tubuh Kingmu. Sosok Heimu sekali lagi muncul di benaknya. Gelombang aura hitam yang bergejolak dengan cepat menyebar dan menyatu ke setiap inci tubuh Kingmu. Menyatu sepenuhnya dengannya. Ceka. Kingmu, setelah tidur selama 1000 tahun, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak siap untukmu? Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah membantuku menyehatkan tubuh ini begitu lama. Namun, mulai sekarang, itu milikku. Ceka. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur sambil menatap Kingmu, yang nadanya tiba-tiba berubah.
Alisnya berkerut dalam. Dari kelihatannya, tubuh Qingmu telah ditangkap paksa oleh Heimu. Ketika Luo Tua melihat pemandangan ini, niat membunuh yang sedingin es tiba-tiba muncul di wajah lamanya. Pedang panjang di tangannya berputar dan pedang panjang itu melesat melintasi ruang di depannya. Aura pedang tajam tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke arah Qingmu. Qingmu tidak menunjukkan niat untuk menghindar dalam menghadapi serangan ini. Tubuhnya tidak bergerak. Dia melihat aura pedang yang melesat dan tertawa pelan. Apa yang kamu inginkan? Datanglah padaku jika kamu ingin membunuhku. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Aku ingin melihat apakah aku akan mati dulu, atau pemilik tubuh ini akan mati terlebih dahulu. Tawa dingin ini seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepala Luo Tua. Luo Tua mengatupkan giginya dan aura pedang tajam yang telah tiba di depan Qingmu tiba-tiba tersebar. Luo Tua tiba-tiba melambaikan tangan kanannya karena marah. Dia dengan kasar melemparkan pedang panjang di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah saat dia melihat Qingmu di seberangnya. Niat membunuh muncul di matanya. Qingmu tertawa dingin saat melihat ini. Dia sadar bahwa Luo Tua telah ditahan. Oleh karena itu, dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan, yang dengan cepat menarik diri. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Doki yang baru saja dia pulihkan telah benar-benar habis ketika dia merobek ruang kosong tadi. Bahkan pada saat kritis terakhir, dia mengandalkan serangan Guyu untuk melepaskannya. Pada saat ini, badan kaca King Kong sudah tersebar. Hanya tubuh ini saja yang tidak mampu menahan siksaan orang ini. Xiaoyan juga menoleh saat dia merasakan tatapan Heimu tertuju. Sekilas, ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius. Pada saat ini, jubah hijau giok dari Qingmu ini ditutupi oleh banyak simbol hitam pekat yang misterius. Doki hijau giok di permukaan tubuhnya juga berubah menjadi warna hijau tua. Aura hitam samar menyelimuti Qingmu. Saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi Heimu. Bahkan tidak ada sedikit pun bayangan Qingmu dari sebelumnya. CK. Bocah manusia. Kamu benar-benar tidak buruk. Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Bahkan aku harus memujimu dalam hal ini. Kalau begitu, terima kasih sesepuh atas pujianmu. Tubuh Xiaoyan buru-buru mundur sambil menatap Heimu. Suaranya acuh tak acuh saat keluar dari mulutnya. Haha, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya melihat Anda cukup berbakat dan ingin menerima Anda sebagai murid. Mengapa kamu tidak pergi bersamaku? Prestasi masa depanmu pasti tidak akan terbatas pada ini. Mata Xiaoyan berkedip. Dia tertawa pelan dan berkata dengan hati-hati, "Tetua, terima kasih atas kebaikanmu. Namun, junior ini telah mengakui seorang master. Dalam hidup ini, saya hanya akan memiliki satu guru. Saya khawatir junior ini tidak akan memiliki kekayaan untuk menikmati kebaikan orang yang lebih tua." "HMP, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Tinggalkan bersamaku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Heimu adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya saat ini. Dari aura hitam samar di tubuhnya, terlihat bahwa dia belum sepenuhnya menekan Qingmu. Bagaimanapun, Qingmu masih dalam kondisi lemah. Jika dia melakukannya tidak pulih dengan cepat, kemungkinan besar dia pun tidak akan mampu bertahan lama. Sambil berteriak keras, Heimu melambaikan lengan bajunya yang besar. Doki berwarna hijau tua langsung melesat keluar dan menerobos udara menuju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras dalam sekejap. Dia telah terpaku di udara dan tidak bisa bergerak sedikit pun. CK. Kamu harus pergi bersamaku. Heimu tersenyum galak sambil menatap Xiaoyan. Tubuhnya bersinar dan dia sudah muncul di samping Xiaoyan. Tangannya yang besar terkepal di udara dan tubuh Xiaoyan dicengkeram tak terkendali. "Heimu, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Dengan adanya diriku yang dulu, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya." Saat Heimu hendak meraihnya, Xiaoyan, tubuh marah Luo Tua sekali lagi muncul. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang besar dan meraih Xiaoyan. CK. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku harus menangkapnya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu. Heimu tertawa dengan dingin ketika kata-kata Luo Tua keluar dari mulutnya. Dia sekali lagi mengeluarkan dengusan dingin dari mulutnya. Tubuhnya bersinar dan dia menggunakannya untuk memblokir antara Luo Tua dan Xiaoyan. Namun, ekspresi kesusahan segera muncul di depan Luo Tua. Luo Tua, ini aku, Qingmu." Luo Tua melihat ke arah Heimu, yang ekspresinya berulang kali berubah.
Hatinya tidak dapat membedakan apakah ini Heimu atau Kingmu. Terlebih lagi, ini lebih merupakan perjuangan melawannya. Akhirnya, tangan keriput itu hendak menyerang Kingmu berhenti beberapa inci jauhnya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk membunuh Heimu hari ini. CK. Karena ini masalahnya. Aku akan pergi dulu. Aku tidak akan menemanimu. CK. Xiaoyan tidak bisa menghindari nasib ditangkap di tengah tawa yang aneh. Tubuhnya memasuki kedalaman bumi bersama Heimu. Di sisi lain, Luo Tua hanya bisa berjuang sejenak dengan wajah sedih sebelum pergi dengan tenang. Bersambung ke bab selanjutnya.